kembali bersama kami di Hidup Sehat dan tadi kita udah melihat tayangan mengenai terapi pasca stroke. Yes. Ya, yang jadi perhatian khusus ya Dokter Alin adalah Betul. pasca stroke. Nah, ini yang pemulihan yang kadang-kadang butuh proses dan butuh kesabaran ya. Betul sekali. Dan tapi bisa. Ya. Tapi bisa asal harus dilakukan secara konsisten. Setuju banget. Nah, mau makanya nih, konsisten? yes. Harus konsisten dan benar juga. Benar, ya. konsisten dan harus diterapi oleh dokter yang kompeten dong. Betul. Nah, makanya hari ini sudah kehadiran kita ini ya, Dokter Ibrahim, spesialis kedokteran KFR. Fisik dan rehabilitasi. Nah. Dokter Ali udah lihat ini nih kayaknya, jadi udah. Iya, enggak. Saya ngeliat ini jadi fokus ya. inget-inget zaman dulu gitu loh ya. Main kelereng. Ini Oke. banyak banget nih ya dok Dokter, ya. iya. Ada, Barang-barangnya yang di sini. ini apa semua dok? Ini ada Ini apa warna-warni ini nih. semuanya dok? Iya, Ini apa resisten? Ini resisten band, betul, Yes. betul. Jadi memang kan kita lagi bicarakan tentang stroke Ya, ya, terutama benar. untuk recovery ataupun untuk rehabilitasi pasca stroke. Ya. Nah, tadi kan Arlin bilang, Dr. Eklas juga bilang bahwa recovery dan rehabilitasinya itu sangat penting dilakukan Benar. terus-menerus ke depan Betul. untuk Setuju. bisa mencapai pemulihan yang optimal. Nah, ini barang-barang yang ada di rumah yang bisa digunakan untuk terapi itu. Oke, jadi ini barang di rumah untuk, bisa dilakukan untuk terapi pasca stroke gitu ya? Betul, Oke. betul. Dan ini penting karena maksudnya kalau misalnya pasien ke rumah sakit seminggu terapi 2 kali, 3 kali, paling 1 jam. Sedangkan kalau di rumah dia punya waktu banyak untuk terus latihan, untuk terus terapi, untuk dapat pemulihan yang maksimal. Oke dokter. Nah, biasanya apa yang bisa dilakukan dokter? Yes. Oke. Jadi pertama yang paling masalah pasien pasca stroke adalah kelemahan motoriknya, motorik yang Ya. kasar. Jadi yang berjalannya, kemudian kelemahan di satu sisinya, itu yang harus kita latih penguatan dulu dok. Gitu. Jadi Caranya gimana Iya. dokter? sebenarnya ini tongkat naik gunung ya. Jadi kalau misalnya jalan, pasien pasca stroke kan pasti yang bawahnya ini akan begini nih. Namanya extension contraction, yang atasnya begini. Nah, biasanya orang nggak mau jalan. Cuman kalau ini kita setidaknya kita punya alat bantu jalan, Iya. boleh pakai tongkat, boleh pakai kruk untuk ngebantu dia berjalan. Jadi misalnya, mohon maaf nih dok, Ya. misalnya yang terkena stroke adalah sisi kiri. Misalnya sisi kiri, betul. Sisi kiri nanti kiri. pemulihannya, yang atas tuh biasanya nekuk begini dok. Iya. Yang bawah kakinya akan begini, Iya, kebalikannya, Iya. ekstensi. Dok, mohon maaf dok, boleh di depan Oh, aja? boleh, boleh. oke. Banyak ini ya, baik permintaan. Jadi ini nanti bawahnya kan begini. Oke, nah Ya, ini. biasanya karena ini takut kena tanah, jadi Iya. orang biasanya akan putar jalannya. Iya. Nah, biasanya orang ragu untuk berjalan karena takut jatuh. Ya, Maka tetap latihan jalan dengan bantuan tongkat. Itu yang paling penting. Kalau nggak pakai tongkat, takut jatuh malah bahaya. Dokter mengenai tongkatnya Iya. disarankan memang tongkat yang medis atau gimana? Pakai tongkat medis, betul. Ada yang Jadi berapa? boleh pakai tongkat yang kaki 3, Benar. atau misalnya pakai kruk kalau dia belum bisa benar-benar stabil. Tapi paling aman ya tongkat kaki 3. Kita Tongkat anggap yang ini tongkat kakinya kaki 3 ya. aja. Oke, Spesifik. oke. Makin ya. banyak kakinya lebih stabil. Lebih Kalau stabil nanti udah ya. lebih stabil, 1 pun nggak masalah. Oke. Ya. Jadi Jadi tetap berarti ini latihan jalan aja seperti Latihan biasa, pagi hari, sore hari, sesering mungkin. sesering mungkin. Itu akan mengembalikan pola jalan dan penguatan ototnya. Oke. ya. Oke. Kalau Berarti sepatunya nggak boleh- aman ya dokter? Saya Sepatu- salpok sama sepatunya. Sepatu aman, sepatu aman. Fakta mitos dokter Yes, yang pertama. banyak fakta mitos yang Oke. beredar di dokter. Nah, stroke ringan katanya masih relatif aman, tidak mengancam nyawa. Fakta atau mitos dokter? Ini adalah fakta, Fakta ya? betul. Jadi memang stroke ini kan ada yang ringan sampai ada yang berat, tergantung dengan luas lesinya atau luas kerusakan yang ada di otaknya. Kalau ringan memang relatif aman, tidak terlalu menyebabkan mengancam nyawa dan juga tidak menyebabkan banyak masalah dalam artian kelumpuhannya dan lain sebagainya. Tapi tetap resiko untuk stroke berulang itu ada dok, sehingga memang pengontrolan untuk terus minum obat, gaya hidup sehat itu penting tetap dilakukan. Setuju. Jadi harus Oke. ya gaya hidup ya. Betul. Kembali lagi ke Penting. hidup sehat berarti Betul, ya. betul sekali. Oke, Oke. selanjutnya nih dokter. Mitos atau fakta, stroke selalu menyebabkan kelumpuhan, cacat jangka panjang, bahkan permanen. Ini fakta atau mitos? Ini adalah mitos. Mitos, Oh, nggak oke. selalu berarti ya Ya, dok ya? Tidak selalu. Jadi tergantung dengan besar atau kecilnya area yang terkena. Oh. Jadi kalau kita lihat banyak orang yang nggak sadar bahwa ternyata kalau misal dilakukan MRI kepalanya ada stroke-nya sebenarnya. Oh. Ada riwayat stroke. Namun kenanya di pembuluh darah kecil. Ya. Namun tidak menimbulkan gejala. Ya. Jadi bisa dikatakan orang bisa stroke dengan gejala yang sangat minimal sekali. Kadang-kadang hanya sakit kepala,
tanpa disertai dengan kelumpuhan seperti yang biasa kita lihat pada pasien stroke. Jadi yang tadi adalah mitos. Mitos Oke. ya, tapi memang bisa ya dok ya. Bisa, betul. tergantung lesi yang ada di otaknya. Betul Oke. sekali. Oke, Dokter, selanjutnya. ini yang ada di apa ya? Di layar Yes. TV, layar monitor. Ini apa nih, dokter? Terjadi apa nih? Proses apa nih? Oh, ini terjadi penyumbatan nih. Ya, Jadi penyumbatan kalau ya. misalnya ada penyumbatan di kepala, kita bisa melihat nih di pembuluh darah yang ada di kepala. Ya, nah ini ada. Dia Oh, pecah ya. bukan. Kalau yang ini pembuluh darah, ini stroke. Jadi stroke ada dua ya. Satu Ya. yang penyumbatan, satu yang pembuluh darahnya pecah. Pecah. Kalau untuk di monitor ini kita lihat yang stroke pembuluh darahnya pecah. Oke. Itu kita lihat satu area pecah. Nah ini cukup luas. Kira-kira nih sepertinya stroke di area depan. Sehingga memang bisa menyebabkan banyak kerusakan. Salah satunya adalah tadi kelemahan. Dan kalau memang terkena di sebelah kiri, yang paling sering masalah adalah di gangguan komunikasi. Jadi untuk bicara, untuk merespon kita, kadang-kadang orang stroke kok nggak nyambung kita ajak ngomong. Benar. Itu memang gangguan komunikasi. Bisa untuk menyerapnya, bisa untuk menyampaikannya. Jadi ngomongnya pun bisa pelo, tidak Pelor, jelas, betul. Oke. Oke. Nah, kita masih membahas mengenai rehab medik untuk pasien pakar stroke ya, Dokter Ya. Arlin, Betul. Dokter Ibrahim. Nah, kita lihat setelahnya apa yang kita bahas. Ada hal-hal menarik ya, tentunya Dokter Arlin. Betul. Setelah yang satu ini tetap di Hidup sehat.